Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke Pulau Rupat, jauh, jalannya jauh. Sampai di Pulau Rupat membeli benang, cuma beli benang ayo. Salam ini salam 2024, insyaallah. Insyaallah orang saleh yang Allah ridhai yang akan menang. Amin. Jawabannya? Amin. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sampaikan, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di surga. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Maka doakan saja umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga. Tidak akan berkurang kaplingan awak di surga. Kalau awak doakan orang masuk surga. Nauzubillah kalau ada orang yang masuk neraka nih, masuk. Oh, ini nerakanya paling panas nih. Kalau ini tak akan masuk neraka, tak akan masuk surga nih, ini masuk neraka. Apalah gunanya kita menyebut-nyebut dan mengatakan orang masuk neraka? Lebih baik kita doakan masuk surga. Karena tak akan berkurang jatah surga kita kalaupun seluruh umat manusia ini, umat Islam ini masuk surga. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya, ta'allamu sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Mengaji sebentar, kata Imam Ghazali, itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sudah punya pilihan, Bu? Pak? Sudah. Kalau ada yang ngasih Bapak Ibu duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Kalau ada yang ngasih Bapak Ibu sembako, ambil sembakonya, jangan pilih orangnya. Pilihlah sesuai dengan hati, pilihlah sesuai dengan iman, pilihlah sesuai dengan syariat agama. Pak Ustadz, ada orang yang ngasih kami duit, kami ambil duitnya, ambil. Kami pilih orangnya. Kalau tak selera awak nengoknya, jangan pilih. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Wah, ada orang yang menolak. Oh, kami Pak Ustadz berapapun dikasih orang itu kami tolak. Kenapa? Masa suara kami dihargai 200-300 ribu? Enggak. Kami punya harga diri. Nah, ada yang begitu, Pak. Tapi ada juga iman itu masih 100. Oh, enggak, 100 harga diri. 500. Nomor berapa?
Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Boleh Ustaz ngambil duit, jangan pilih orangnya. Boleh. Kalau dia minta janji, minta sumpah, bahasanya bahasa umum saja, Pak. Jangan lupa ya, pilih ini duitnya, aman tuh, jangan khawatir. Gitu aja jawabnya, selesai. Ya. Insyaallah yang terpilih adalah orang-orang yang Allah ridhai dan ia ridho kepada Allah. Amin. Orang-orang yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya. Amin. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita pada malam hari ini di 10 terakhir bulan Rajab. Sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Maka doa kita, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita, masih membahas tentang adab fis shalah, ya. Al-adabu fis shalah, adab dalam melaksanakan ibadah salat. Kaji malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat itu fokus. Maka kaji awal-awal kita diajarkan ada yang melafazkan niat dan ada niat. Kenapa niat itu harus dilafazkan dan kenapa niat itu harus ditanamkan dalam hati, ditancapkan dia, dikuatkan dalam hati, karena itu rukunnya. Kenapa dia harus dilafazkan? Biar fokus. Jadi ternyata fokus dalam sholat itu bukan hal yang harus dianggap tak peduli. Sehingga itulah kadang imam kita itu, Pak, kalau dia mau sholat, dia ada nasihati kita. Bapak Ibu yang membawa handphone, tolong di silent, tolong dimatikan. Tujuannya apa? Biar fokus. Karena sholat memang harus fokus. Terus kalau ada yang mengganggu, itulah yang dapat membuat kita itu fokusnya berkurang. Tapi tak batal sholat, Pak. Tak batal sholat. Nah, dan fokus pada malam hari ini kita sampaikan tentang fil iltifat. Iltifat itu berpaling. Arti berpaling di sini pandangan. Nah, pandangannya berpaling. Kita kalau sholat kan cuma disuruh kalau tak nengok sejajar kita, maka lihat sujud. Nah, kan cuma begitu yang dibolehkan. Lalu bagaimana dengan iltifat? Yang dia tidak sejajar dan dia tidak ke bawah. Kemana ditengoknya? Kadang melirik-lirik kadang, Pak. Nah, ini dalam sholat bagaimana? Ternyata kasus-kasus begini ini sudah ada, Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang qanaah. Kalau dibaca biografi Abu Dzar itu, Masya Allah, Pak, orangnya bersahaja betul. Suka bersedekah, suka berbagi, suka menolong, rajin ibadah. Dia kalau udah sedekah dia nggak ada foto-foto, Pak. Nggak ada foto. Masih sembako, foto, itu enggak. Itu bukan Abu Dzar. Tapi kini ada pula yang menyamakan calon-calon presiden dengan Abu Bakar dan lain sebagainya. Abu Dzar tuh sedekah, rajin. Tak pernah kami nampak fotonya. Begitulah. Dia rajin beribadah itu. Itu Abu Dzar, qanaahnya luar biasa. Dermawannya hebat. Badannya tidak tinggi-tinggi kali seperti orang Arab yang umumnya. Biasa aja badannya, standar. Tapi aromanya wangi. Ya, orang suka sama dia. Kalau bercakap tak pernah meninggi. Nah, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
La yazalullah ta'ala muqbilan ala abdihi fis salah ma lam yaltafit. La yazalullah, Allah tidak akan menurunkan atau Allah tidak akan menolak muqbilan, penerimaan. Allah tidak akan menolak penerimaan, berarti Allah terima, karena tak ditolak gitu ya. Berarti Allah terima. Apa yang Allah terima? Ala abdihi fis shalah, hambanya yang melaksanakan salat. Malam yaltafit, selama hambanya tidak berpaling pandangannya. Nah, jadi Allah itu akan terima salat hambanya selama hambanya tidak berpaling pandangannya. Itu tadi nih. Lirik. Faizal tafata, kata Nabi, kalau hamba itu berpaling pandangannya, sarafa anhu wajhah, Allah akan pergi darinya, Allah akan cabut darinya, Allah akan lari darinya. Artinya apa? Allah tidak akan menerimanya, Allah tidak suka dengannya. Itu kalau ada orang sholat pandangannya entah kemana-mana. Nah, memang dalam sholat nih, walaupun dia cuma berapa menit, tapi ada saja kasusnya. Yang boleh, nah itu dalam fikih selalu ada pengecualian. Jadi kalau dalam fikih itu banyak pengecualian. Tak boleh kita ketika melaksanakan sholat itu mengangkat tangan kurang dari bahu, kecuali pasti ada kecuali. Tak boleh kita kalau sujud untuk laki-laki ketiak ni ditutup, kecuali pasti ada kecuali. Semua itu ada kecuali. Nah, dalam hal ini juga kecuali. Apa yang dikecualikan? In kana li hajatin, kalau ada hajat boleh. Jadi kalau ada hajat, melirik-melirik boleh. Kira-kira apalah hajat orang membuat orang mau melirik tuh? Mungkin kalau dia lupa ngunci motor mungkin. Lupa dia ngunci motor, begitu ruku, ada ndak lagi motor awak. Oh, melirik-melirik gitu. Kira-kira kalau ada hajat boleh. Hajat itu apa? Hajat itu kebutuhan. Kebutuhan yang primer, mendesak, harus. Kebutuhan terkait dengan nyawa. Kebutuhan terkait dengan harta. Kebutuhan terkait dengan keturunan. Kebutuhan terkait dengan ibadah. Itu hajat. Kalau hajat boleh, Pak. Misalkan kalau khutbah Jumat, khatib berkhutbah, ini jamaah tak ada yang boleh ngapa-ngapain pun, hanya boleh mendengarkan khatib. Tak boleh dia main handphone lagi, Pak. Tak boleh khatib berkhutbah dia masih. Hebatnya lagi khatib itu diputus. Alhamdulillah bisa sholat Jumat. Update status pula dia pas khotib itu berkhutbah, atau berselfie pula dia. Terus dia bilang, Pak Ustadz, yang dilarang kan bercakap-cakap. Kan ada Bilal mengumumkan, jika khotib naik ke mimbar, maka janganlah engkau berkata-kata. Kalau engkau berkata-kata, maka lago. Lago itu tidak dapat Jumat. Kan yang dilarang berkata-kata. Menulis di handphone ini kan tak berkata-kata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-kitabah yakumu maqam kalam. Tulisan itu sama dengan ucapan. Tulisan itu sama dengan ucapan. Jadi kalau kita menulis di saat khatib berkhutbah, berarti berucap. Oh, dia tak nulis, dia tak berucap, Ustaz. Dia main game. Khatib berkhutbah dia main. Sama lah itu, Pak. Kan dia menggerak-gerakkan juga itu. Bergerak-gerakkan orang itu ketika dia main game atau main apalah namanya, itu kalam, itu ucapan. Tak boleh laghaw. Kecuali, Pak. Kecuali misalkan ada satu masjid, khatibnya berkhutbah, kemudian nampaknya ada maling motor tuh. Lalu khatib bilang, Pak, di
Situ ada maling motor, Pak. Bapak cabut, kejar tuh maling. Boleh, Pak? Ini cabut, ngejar maling tuh boleh. Hilang Jumatnya, Pak Ustaz? Enggak. Nah, batal Jumatnya. Batal tapi tak ada dosa. Kalau dia balik nanti pas khatib masih berkhutbah, aman dia. Kalau enggak, dia ganti zuhur. Enggak boleh ketika nanti ada khatib misalkan, Pak, tuh ada maling, kejar, Pak. Nanti yang ditunjuk, kejar, Pak. Pak, kejar. Karena dia apa? Dia berpikiran kalau saya bergerak, batal. Padahal di poin ini boleh, Pak. Sama kalau tentang video-video yang sering ditampilkan ke kita ketika bencana, musibah. Yang dulu pernah kalau tidak salah di gempa di NTB itu, ketika ada sholat berjamaah, kan ada gempa itu. Nah, lalu yang lari ada lari, begitu sholat berjamaah itu cabut dia ada. Tapi ada juga yang bertahan. Ada yang bertahan sambil megang dinding terus bertahan. Lalu yang cabut nih kena komentar sama yang di netizen juga. Oh, yang cabut imannya tipis. Yang cabut tadi dalam sholat tak beriman, masih ingat dunia dan lain sebagainya. Tak ada masalah. Sholat tu tak boleh dibatalkan, tak boleh. Haram membatalkan sholat, berdosa, Pak. Illa, kecuali lihajah, ada hajat, boleh. Sholat tak boleh dibatalkan. Ini dah 2 atau 3, dah 2 atau 3. Nah, itu kita batalkan sholat, tak boleh, Pak. Pak Ustaz, saya itu kalau 2 atau 3 sering ragu, Pak Ustaz. Memang iya, Pak. 2 atau 3 itu buat ragu. Yang yakin tuh 1, Pak. Berapa, Bu? 1. 1 yakin kan, Bu? Yakin. 2 atau 3 ragu. Maksudnya, Pak Ustaz, kalau kita sholat, Pak, rakaat pertama, insya Allah dah ragu kita. Tapi kalau dah rakaat kedua, rakaat ketiga itu sering ragu, itu maksudnya, Pak. Tapi kalau mau ditarik-tarik ke yang lain boleh juga lah. Kalau kita sholat, rakaat pertama itu kita tidak pernah ragu, rakaat kedua sering ragu, rakaat ketiga apa lagi? Nah, ketika ragu gitu boleh tidak kita batalkan sholat? Tidak boleh, haram membatalkan sholat. Maka kalau kita sholat, Pak, terasa ada buang angin, tapi masih di level ragu ya, masih di level ragu. Ini kentut atau bukan, kentut atau bukan. Tak boleh kita batalkan sholat, lanjut aja sholat. Tapi kalau masih di level ragu, jangan sempat udah yakin dia pun masih ragu, itu menyeleset. Udah keluar kawan tuh, berbunyi itu, kentut tuh, enggak. Itu meleset tuh kalau begitu. Tapi kalau di level ragu dia tak boleh batalkan sholat. Pak Ustaz, rasa-rasanya saya tadi buang angin, tapi saya ragu itu kentut atau bukan. Berbunyi tak? Enggak. Berbau tak? Enggak. Berarti bukan. Berarti harus berbunyi atau berbau? Bukan. Maksudnya harus yakin. Kalau dah berbunyi kan yakin. Kalau tuh tak berbunyi tapi berbau kan yakin tuh. Tapi kalau masih di level ragu, lanjut aja. Tak boleh kami batalkan sholat, tak boleh. Kenapa? Haram membatalkan sholat. Kecuali ada hajat. Ada hajat boleh. Hajatnya apa? Hajat tadi yang dia berkaitan tentang kemaslahatan, harta, nyawa, keturunan, ibadah. Nah, terkait dengan itu tuh sholat boleh dibatalkan. Allahu Akbar, pas sholat dia, Pak. Kemudian nampaknya maling, masuk maling tuh, batalkan atau enggak? Wah, biar aja lah. Itu harta dari Allah. Kalaupun diambil maling, itu dah takdir dari Allah. Lanjutkan ya sholat, Pak. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru menangis dia, Pak. Tak ada guna. Kalau jumpa begitu kami boleh batalkan sholat? Boleh. Kami tinju maling ya, Pak. Tinjulah kalau bisa. Kami hajar ya, berdosa kami batalkan sholat? Enggak. Tapi kalau tanpa sebab awak batalkan sholat, tanpa hajat awak batalkan sholat, baru berdosa. Tapi kalau ada hajat, enggak. Nah, dalam berpaling tadi, Pak, menengok kiri kanan, kalau ada hajat, enggak. Nah, lam yukrah. Nah, tidak makruh. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaltafit fi shalah yaminan wa shimalan. Rasulullah dalam salatnya pernah dia melihat ke kanan, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Ini hadis, Pak. Kalau tak kita baca penjelasan ulamanya, bahaya, Pak. Misalkan tadi cuma kita sebut hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya melihat ke kiri dan ke kanan. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih pula hadis itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalaulah itu saja hadis yang diperoleh, kira-kira apalah jadi solat manusia ini, Pak? Allahu Akbar. Kenapa begitu solat? Nih hadisnya. Rasulullah itu kalau solat dia nengok kiri dan kanan. Kan kacau. Maka kalau baca hadis, baca penjelasan hadis. Tidak boleh kita baca hadis, tak kita baca penjelasannya, lalu kita berani mengeluarkan hukumnya. Itu dahsyat tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau kita salat melihat ke kanan dan ke kirilah kita. Karena Rasulullah dalam salatnya melihat kanan dan ke kirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Aduh hadisnya. Jadi besok dipraktekkan sama jamaah tuh. Praktek. Tengok. Nah, kadang memang yang bikin bingung umat tuh ustadz-ustadz tuh juga, Pak. Maka kadang kalau kini ustadz-ustadz ceramah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu bingung memilih presiden, ikutilah ulama. Ditengok sama jamaah tuh. Di 01 ada ulama. Di 02 ada juga ulamanya. Di 03 ada juga ulama. Jadi ulama mana yang kami ikut? Ustadz-ustadz itu juga yang bikin bingung umat nih, Pak. Yang bikin ribut ustadz-ustadz itu juga. Kata ustadz yang satu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau salat ada zikir-zikir. Kata ustadz yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya amalan yang paling baik amalan berjamaah. Kalau Bapak Ibu berzikir, zikirlah berjamaah. Itu amalannya lebih tinggi daripada kita berzikir sendirian. Iyadullah ma'al jamaah. Diadukan sama jamaah. Ustadz bilang kalau sholat kita tak boleh zikir. Tapi di pengajian di sana itu kata ustadz tuh, sholat tuh habis sholat harus zikir. Apa kece ustadz tuh, Pak? Jangan ngaji di sana. Ngaji di sini. Tuh kaji tak jelas. Itu. Akhirnya ribut umat. Tak boleh. Kasih aja solusi-solusi yang baik. Kan aman gitu. Nah, kalau hadis ini disampaikan tadi, Rasulullah itu menengok ke kanan dan ke kiri. Iya. Tapi kapan? In kana lahul hajah. Ketika Nabi ada hajatnya. Kalau ada hajat boleh, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok siapa lu. Pak RT. Ini Pak bantuan nih. Bukalah. Boleh kami buka, Ustaz? Boleh. Nah. Kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok. Wah. Bapak tu lagi. Nah. Melirik-melirik begitu kalau ada hajat boleh. Tapi kalau tak ada hajat jangan dibuat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah, tentang berpaling pandangan itu dalam salat. Kata Rasulullah, huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ternyata paling pandangan itu dalam salat, kata Nabi, itu pencurian perhatian yang dilakukan syaitan dalam salat hambanya. Jadi kalau kita melirik, Pak, itu tandanya setan berhasil mencuri perhatian kita. Berhasil. Jadi kalau kami sholat, setan ini tak pergi dia, Ustaz. Tambah senang deh ganggu orang sholat tuh. Wa yadhkuru kadza wa kadza. Kan gitu Nabi bilang. Diingat-ingatkannya awak tentang yang lain.
Kejadian-kejadian yang 50 tahun yang lalu pun masih ingat awak dalam sholat, Pak. Maka kalau ada orang bilang orang yang paling cerdas itu orang sholat, betul lah itu. Kejadian 50 tahun pun masih ingat dia dalam sholat, itu kan cerdas tandanya itu. Diganggu setan, diganggu. Jadi kalau kita melirik itu tandanya terperangkap dalam pencurian perhatian dia. Dalam hadis yang lain kita jumpa juga tentang nguap tuh. Nguap itu ternyata kan sudah ada aturannya, tak boleh dia bersuara, tahan. Itu dalam sholat. Boleh bersuara, tak boleh. Kalau bersuara, apa kata Rasulullah? Dohaka syaitan. Itulah yang membuat syaitan itu bahagia. Jadi kalau nguap, itu dia tuh, Pak. Senang betul syaitan tuh. Bahagia. Jadi tak boleh nguap, tak boleh nguap. Tidak, tetap nguap, tapi jangan bersuara. Apalagi ada suara, oh ya menggoreng. Dalam sholat ni ternyata banyak juga, Pak, yang begitu-gitu tuh. Arti yang begitu tuh maksudnya yang dilarang Rasulullah. Kalau kalian buat ini masuk ke perangkap setan. Kalau kalian lakukan ini kalian seperti melakukan sujudnya hewan. Kan ada itu. Kalau kalian dari iktidal ke sujudnya begini, itu sama seperti sujudnya keledai. Kalau kalian sujudnya siku kalian kena ke lantai, itu sama seperti sujudnya anjing. Banyak ternyata contoh-contoh. Kalau kalian sholat menguap, lalu menguap tuh bersuara, itu seperti membuat hiburan yang terindah dalam setan. Artinya apa? Setan senang betul dapat hiburan. Kalau melirik-melirik, berarti termasuk orang yang terpengaruh dengan pencurian perhatian yang dilakukan setan. Jadi sholat fokus. Maka kalau ruku, tengok tempat sujud. Atau tengok kaki kita. Jangan tengok kaki kawan di samping. Kuku panjang. Tengok pula kuku kawan di samping. Allah alam. Sebelum kita lanjut, kalau ada Bapak Ibu ingin tanya boleh, silakan. Silakan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menulis ya, dicatatnya ya. Nah, dalam khutbah, dalam ceramah, ketika khatib berkhutbah, bolehkah kami mencatat? Tak boleh. Tak boleh mencatat khutbah khatib. Kalau merekam begini, hidup rekaman. Hidup. Kalau merekam begini khatib tu boleh, boleh. Tapi sebelum khatib tu naik ke mimbar, sebelum khatib tu naik ke mimbar, letakkan video tu. Tak. Kenapa? Karena ini media. Banyak orang yang ingin ngaji tapi tak bisa datang. Akhirnya dia mengaji lewat siaran-siaran begini. Ini membantu. Maka boleh. Kalau sebelum khatib tu naik ke mimbar sudah di standby kan dia. Nah, kalau khatib tu sudah naik ke mimbar, tak boleh lagi ada yang gerak. Tiba-tiba mic tu mati. Suara khatib tu kecil. Kalau dibiarkan mic tu mati, tak dengarlah jamaah-jamaah tu. Apalagi di lantai 2, tak dengar. Jadi adalah pengurus takmir yang berinisiatif, bergerak dia, diperbaikinya mic tu. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Hajat. Itu tadi, hajat. Daripada khatib tu kata jamaah, tak dengar lebih baik. Kalau mencatat tak boleh. Ketika khatib tak boleh dicatat. Tapi kalau ceramah-ceramah ngaji begini boleh. Nah, dalam kitab yang kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu disampaikan tentang hadis-hadis, Pak. Tentang hadis-hadis beribadah. Itu beliau mengutip satu hadis, Pak.
Jika kita datang ke majelis ilmu, tidak menulis pun kita, itu sudah dapat pahala yang besar. Bahkan lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda. Kalau kita hadir tanpa menulis, apalah lagi hadir dengan menulis. Jadi kalau pengajian ditulis boleh, boleh Pak. Karena kata para sahabat Rasulullah Pak, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyid. Ilmu itu buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buruan itu dengan tulisan. Jadi kadang lupa tengok tulisan, kadang lupa tengok tulisan. Boleh. Kalau pengajian begini boleh tulis. Yang tak boleh pengajian begini apa? Yang tak boleh pengajian begini, ustadz menyampaikan ceramah, awak sibuk berzikir baca Quran. Itu tak boleh Pak. Nah, ini pesan saya untuk Bapak Ibu. Nanti di bulan Ramadan kan ada kajian, ya. Ada ceramah. Ceramah habis Isya menunggu tarawih. Jangan sempat sholat tarawihnya ke masjid, sholat Isyanya di rumah. Jangan ya. Nah, jadi ketika dengarkan ceramah, awak baca Quran. Kenapa baca Quran? Kami ngejar target. Apa targetnya? One day one juz. Satu hari satu juz. Akhirnya ustadz tuh ceramah, awak baca Quran. Tak boleh, tak boleh. Tidak boleh ada dua majelis di dalam satu majelis. Kalau mencatat boleh. Ustadz ceramah, awak mengaji, tak boleh. Kajian subuh, ustadz ceramah, awak berzikir, zikir pagi, tak boleh. Berdosa ustadz, berdosa. Kenapa berdosa? Karena tak boleh dua majelis dalam satu waktu. Tak boleh ada dua majelis dalam satu waktu atau satu majelis itu. Nah, fokuskanlah. Selesai majelis ini, baru kita buat majelis lagi. Kami mau baca zikir pagi, tunggu majelis itu selesai. Nah, tapi kalau dalam majelis itu kita mencatat, boleh. Kita merekam, boleh. Kita tidur, boleh. Karena sudah ada fatwanya Pak, tapi belum ada nomor fatwanya. Sebaik-baik tidur, tidur di majelis. Dan tidak ada tidur yang lebih baik kecuali tidur di majelis. Maka kalau ngantuk, jangan tidur di rumah. Cari majelis. Mau kemana Pak? Mau tidur. Di mana? Majelis. Majelis ilmu. Kenapa? Karena perkumpulan itu perkumpulan yang baik. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, maka itu insya Allah baik. Maka kalau ada orang ngaji habis itu tidur, biarkan aja. Dia lagi menikmati indahnya tidur di dalam majelis. Siap majelis tadi, bangun dia nanti. Jadi tak boleh. Kalau khatib berkhutbah, tak boleh kita catat, tak boleh kita tulis. Tapi kalau pengajian-pengajian umum, majelis taklim, tabligh akbar, seminar, workshop, apalah namanya, boleh ditulis. Kenapa? Karena ilmu itu buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Ikat buruan itu dengan tulisan. Allahu a'lam. Jadi kalau khatib berkhutbah, tadilah pilihannya, dengarkan saja. Paham tak paham, dengarkan saja. Angguk-angguk sedikit. Ya kan, nah, tak paham kami yang kata ustaz tuh. Udah makin lama makin tunduk dah. Tengok lagi khatib tuh. Itu pun jadi. Asal jangan dia main handphone. Naudzubillahnya itu dibuat di dalam masjid. Tak boleh. Kalau kami di teras masjid, kan ada model orang, dia tak masuk masjid ketika khatib berkhutbah, tapi ketika udah mau sholat dia masuk masjid. Padahal masjid itu masih bisa untuk dia datang, untuk dia isi, tapi dia tak lakukan. Dia tetap berada di teras masjid. Khatib berkhutbah, dia sudah ada di teras masjid, dia main handphone begini. Lagho, hilang Jumatnya. Tak boleh. Kalau ada infak-infak lewat, kalau ada infak lewat, hindari gerak-gerak banyak. Maka kalau kita berada Jumat, dah tahu kita Jumat itu harus berinfak, sediakan sajalah duit tuh di kantong sini atau kantong celana kiri atau kanan. Diingat betul. Karena nanti kadang infak tuh lewat saat awak ngantuk, Pak. Disentuh mau. Udah terkasih baru teringat. Kantong kanan. Harusnya kantung kiri tadi.
Allah. Jadi diingat Pak, kantong mana yang mau diinfakkan. Kalau sebatas itu boleh. Nah, jangan sempat awak minta kembalian pas berinfak, kota infak itu lewat, khotib berkhutbah, itu tambah kacau. Nah, bukanya kota infak itu, tutupnya dibukanya. Masuk 50.000, ambil kembalian. Kembaliannya bukan tanggung-tanggung, 80.000. Tak boleh. Kalau kami tak siapkan duitnya, harus buka dompet, pilih duit lagi. Tidak usah, lewatkan ke kota infak itu. Siap sholat nanti baru cari mana kota infak tadi, masukkan. Tak usah kita perlu nanti dianggap orang tak baik, dianggap orang pelit, dianggap orang ini. Daripada kita buka dompet, pilih-pilih mana nak dikasih. Tak dapat. Ayo begini, ring, jatuh. Dah mana? Khotib tu ketika dia berkhutbah, kita tak boleh gerak-gerak banyak, Pak. Tak boleh berucap-ucap, tak boleh berkata-kata. Dengarkan sajalah khatib tu. Kalau infak boleh, tapi sebatas ambil kasih, ambil kasih. Nah, ini ada juga infak yang banyak sekali jalan. Akhirnya tak masuk, diginikan dulu duit tu. Udah kecil baru masuk. Ya begini-gini dihindari. Ya. Boleh kita kasih kan setelah sholat kan masih boleh juga berinfak. Nah, Allah alam. Nah, jadi tak boleh catat-catat ya, jangan. Silakan Pak. Yang mana Pak? Quran ya? Betul. Kan hajat juga ya. Jadi apakah dalam sholat wajib atau sholat sunnah? Karena mungkin dia hafalnya cuma itu Pak. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tiba ini dia mau sholat, tak enak rasanya itu. Awak sholat tahajud, ayatnya qul ya ayyuhal kafirun qulu, rasa-rasanya pindahlah. Cuma mau pindah surah yang lain tak hafal. Itu kendalanya. Pernah dia hafal tapi macet tengah jalan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafi. Tak dapat. Itu memang masalah. Jadi biar mudah Pak, wanzur ilal mushaf, tengok mushaf, baca. Bolehkah kami sholat begini, sholat sunnah kami tengok begini? Boleh. Boleh. Tapi kalau bisa pastikan tak mati lampu. Takut awak nanti Ar-Rahman 'allamal Qur'an mati lampu. Kur apa kur? Kur. Jadi kalau kami salat sunnah boleh lihat mushaf, boleh. Salat wajib pun boleh lihat mushaf. Salat wajib pun kita boleh lihat mushaf, Pak. Nah, tapi jangan banyak gerak. Jadi kalau mau pakai mushaf, solusinya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu membolehkan salat melihat mushaf. Nih, ada yang tinggi tu, rehal tu yang tinggi. Letakkan dia di situ, Pak. Dah. Dicepit dia, ya. Jangan lupa dikasih pencepitnya. Tak. Biar tak terbang dia. Khawatir awak pas sudah di setengah halaman. Paksa gerak lagi. Gerak bukan sekedar begini, gerak tangan, pakai. Ada orang kalau buka lembaran Pak pakai gitu dah. Kalau begitu tidak boleh. Tapi dalam mazhab ya, mazhab kajian fikih Syafi'inya tak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengkaji yang paling longgar kalau gerak-gerak itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu gerak dalam longgar itu gerak apa? Gerak itu longgar dia fikih. Ada orang sholat, itu boleh. Tapi sepakat ulama kita kalau ada hajat boleh.
Ya, kalau ada hajat, gatal janggut tu boleh. Kalau Imam Syafi'i kan walaupun gatal masih diatur, Pak. Gatal dia tak boleh sembarangan gerak. Kalau bagian tubuh yang masih bisa dengan telunjuk nih, Pak. Imam Syafi'i itu nganjurkan begini, Pak. Maka kalau Imam Syafi'i itu masih hidup zaman kini, mungkin dia pun begini juga. Kalau gatal, ini berapa nih, Bu? Gitu. Satu. Kalau Imam Hanafi tidak mesti begini. Jadi kalau gatal kepala itu pun, tapi kalau ada yang itu masalah. Yang lebih fatal lagi, Pak, Sami Allahu liman hamidah. Itu tambah kacau tuh, Pak. Boleh gerak, boleh kalau ada hajat. Imam Syafi'i membataskan geraknya. Ada yang tidak membatas, tapi ada hajat keteriannya. Jadi kalau sholat wajib, kalau berkaitan dengan melihat mushaf, sholat sunnah boleh. Nanti imam kita membacanya, awak di belakang menengok Quran begini, boleh. Nah, kalau kami tengok, habis itu tersingkap halamannya, kami buka dia, buka. Jangan dibuka. Apa ditanyakan? Berapa tadi? Kaca. Nah, pakailah yang rehal standing itu. Itu bagus tuh untuk solusinya, ya. Allahu a'lam. Tentang gerak itu juga termasuk adab dalam sholat. Nanti insya Allah ada pembahasan kita terkait dengan gerak itu dalam sholat, ya. Malam hari ini kita terkait dengan pandangan. Nah, terakhir saya sampaikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu bersabda, "Iyyaka wal iltifat fis salah." Janganlah kalian berpaling pandangan dan dalam sholat. Fa innal iltifat fis salah halaka. Karena paling pandangan dalam sholat itu bisa merusak, ya. Nauzubillah. Walaupun dia mungkin kalau dikaji fikihnya dia makruh, melirik begini makruh, ya. Tapi Nabi sangat memberi warning, jangan berpaling pandangan. Dan dalam mazhab, maaf saya tuntaskan ini, kalau kita melihat, fokuskan begini, kemudian berpaling, Pak. Kalau masih melirik begini, kiri kanan, itu masih hukumnya makruh. Tapi kalau sempat begini, bergerak badannya, batalat shalah, batal sholatnya. Nah, itu yang tak boleh, ya. Allahu a'lam. Nah, demikian Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ada yang manggil-manggil, melirik aja. Jangan nak tengok, yuk, batal. Nah, kalau berpaling badan nak begini, itu batal. Sehat selalu insyaallah. Allah muliakan Bapak Ibu. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan presiden yang baru, presiden yang Bapak ridhoi, Bapak cintai, dan dia mencintai Bapak Ibu sekalian. Allah cintainya dan ia mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.